Bagaimana jika Anda terdampar ribuan mil dari negeri Anda sendiri dan tidak memiliki sedikit pun harta? Tentu hal tersebut akan membuat kita merasa putus asa dan juga menganggap hal tersebut sebagai suatu nasib buruk. Tetapi bagi Zenon asal Siprus, hal tersebut justru menjadi dasar karya hidup dan warisannya. Pedagang yang dulu terkenal kaya, dalam sekejap kehilangan semuanya ketika terdampar di Athena. Ia lantas menjadi pengangguran dan menghabiskan waktunya membaca buku di beberapa toko. Pada suatu waktu, ia sangat tertarik ketika membaca buku tentang Socrates. Maka ia kemudian mencari dan belajar dari para filsuf terkenal di kota itu. Saat Zeno mulai mengajari murid-muridnya sendiri, ia lantas melahirkan filsafat yang dikenal sebagai Stoa, di mana dalam filsafat tersebut terkandung ajaran kebaikan, toleransi, dan juga penguasaan diri. Istilah Stoa sendiri berasal dari Stoa Poikil atau barisan tiang yang terhias, tempat Zenon dan murid-muridnya berkumpul untuk berdiskusi. Dewasa ini, kata stoik sendiri berarti seseorang yang tetap tenang meski dalam tekanan dan menghindari emosi yang berlebihan. Walau definisi tersebut mencakup aspek penting dari Stoa, namun filsafat aslinya tidak hanya meliputi sikap. Kaum Stoa meyakini bahwa segala hal di sekitar kita berjalan sesuai dengan jejaring sebab dan akibat, yang menghasilkan struktur rasional untuk alam semesta ini. Mereka menamainya dengan logos. Meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol hal-hal yang terjadi pada kita, akan tetapi kita masih bisa untuk mengatur cara menghadapinya. Alih-alih membayangkan sebuah masyarakat ideal, kaum Stoa justru menghadapi dunia ini apa adanya, sambil melakukan perbaikan diri menurut 4 kebijakan pokok. Kebijaksanaan, yaitu kemampuan menangani situasi yang kompleks dengan logika, pengetahuan, dan ketenangan. Kemudian penguasaan diri, yaitu melatih kedisiplinan diri dalam mengelola semua aspek kehidupan. Selanjutnya keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan wajar, bahkan jika mereka telah berbuat salah. Dan yang terakhir adalah keberanian, bukan hanya dalam keadaan luar biasa saja, tetapi juga dalam menghadapi tantangan sehari-hari dengan kejelasan dan integritas. Seneca, salah satu tokoh Stoa Romawi ternama, pernah menulis bahwa terkadang, bahkan hidup adalah sebuah tindakan keberanian. Walaupun Stoa sendiri berfokus pada perbaikan pribadi, namun Stoa bukanlah filsafat yang bersifat egosentris. Pada zaman hukum Romawi yang masih menganggap budak seperti properti, Seneca justru meminta agar mereka diperlakukan secara insani, dan menegaskan bahwa kita sama-sama manusia pada dasarnya. Stoa juga tidak mendorong sikap pasif. Prinsipnya adalah hanya orang yang telah mengembangkan kebajikan dan penguasaan dirinya yang mampu mengubah orang lain secara positif. Salah satu penulis Stoa terkenal yang juga merupakan salah satu kaisar Roma yang sangat hebat sepanjang kekuasaannya yang berlangsung selama 19 tahun, Stoa menambahkan Marcus Aurelius yang memimpin kekaisaran dalam 2 perang besar, sementara ia sedang berkabung dengan kehilangan banyak anaknya. Berabad-abad kemudian, jurnal Marcus membimbing dan menghibur Nelson Mandela. Sepanjang 27 tahun ia dipenjarakan pada waktu di mana ia berjuang untuk kesetaraan ras di Afrika Selatan. Setelah dibebaskan dan akhirnya menang, ia menekankan perdamaian dan rekonsiliasi. Ia percaya bahwa ketidakadilan pada masa lalu tidak dapat diubah, tetapi rakyatnya bisa menghadapi mereka pada masa kini, dan berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik dan adil. Stoa pernah menjadi sekolah filsafat yang aktif pada beberapa abad di Yunani dan Roma. Sebagai lembaga formal, ia telah lenyap, akan tetapi pengaruhnya masih nyata hingga kini. Ahli teologi Kristen seperti Thomas dari Aquino sangat mengagumi dan mengadopsi kebajikan sebagai fokusnya. Ada kemiripan antara antaraksia Stoa atau ketenangan pikiran dan konsep Buddhisme nirwana. Salah satu tokoh Stoa yang sangat berpengaruh, yaitu filsuf Epictetus, pernah menulis bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian dalam hidup kita, melainkan dari anggapan kita akan hal tersebut.
Hal ini tentu sangat selaras dengan psikologi modern dan gerakan pengembangan diri. Misalnya, terapi perilaku rasional emotif. Berfokus pada perubahan sikap menggagalkan diri yang dilakukan orang akibat keadaan dalam hidup mereka. Ada pula logoterapi yang dirintis oleh Viktor Frankl, bersumber pada pengalaman Frankl sendiri sebagai tahanan di kamp konsentrasi. Logoterapi ini dikembangkan berdasarkan prinsip Stoa, yaitu kita bisa memanfaatkan kehendak kita untuk memaknai kehidupan kita, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Stoikisme adalah mazhab filsafat yang berkembang 400 tahun dari Yunani sampai Roma. Usia yang sangat panjang untuk menunjukkan dukungan yang luas dari generasi ke generasi. Bahkan sampai saat ini, ide-ide Stoik tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang dan berani masih menjadi perbincangan. Dari sekian banyak filsuf Stoik, ada dua tokoh yang paling menonjol untuk dijadikan panduan. Politisi Romawi, penulis dan penasihat Kaisar Nero, yaitu Seneca, dan Kaisar Romawi, yaitu Marcus Aurelius. Karya-karya mereka masih mudah ditemukan dan dibaca pada waktu santai, terutama ketika malam hari saat kecemasan dan segala kegelisahan muncul. Ajaran-ajaran Stoikisme dapat membantu kita untuk mengatasi 3 persoalan. Yang pertama yaitu amarah. Hampir setiap hari kita selalu dibuat marah oleh banyak yang beragam. Kawan yang tidak menepati janji, anak-anak yang sulit diatur, sampai kepada tingkah para politisi yang menjengkelkan. Ledakan kemarahan disebabkan oleh ketidaktahuan pada satu hal, yaitu gambaran yang salah tentang kenyataan. Kemarahan adalah buah pahit dari kebodohan. Kemarahan menurut Stoik muncul akibat tabrakan keras antara harapan dan kenyataan yang tidak sesuai. Maka untuk mengatasi itu, kita harus belajar untuk mengurangi harapan pada apapun yang terjadi dalam kehidupan. Orang bijak harus berusaha mencapai kondisi di mana pikiran dan jiwanya terus tenang. Yang kedua, mengutuk kenyataan. Sangat mudah untuk mengutuk kehidupan kita sendiri. Kita seringkali bertanya-tanya, mengapa banyak hal buruk terjadi pada kita? Kita terus-menerus dihujani masalah dan rasa perih dalam menjalani hidup. Kaum Stoik menganggap bahwa rasa pahit dalam hidup disebabkan karena kita tidak mampu membedakan mana kondisi yang bisa diubah dan mana kondisi yang tidak bisa diubah. Sebuah pesawat mengalami keterlambatan datang ke bandara karena terjadi hujan badai disertai petir yang dahsyat. Kemudian kita mencaci maki dan mengutuk pihak penerbangan atas hal tersebut. Bagi filsuf Stoik, protes yang kita lontarkan tidak dapat mengubah keadaan apapun atau sia-sia. Yang ketiga, kehilangan perspektif. Secara alami kita seringkali memperbesar masalah-masalah kecil. Satu persoalan kecil selalu tampak begitu penting bagi kita. Akibatnya kita menjadi stres dan panik. Untuk mendapatkan kembali ketenangan, menurut Stoik, kita harus menjaga jarak
dari peristiwa itu sendiri. Kita harus melihat bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Stoik mengingatkan kita untuk menyadari di mana kita dan siapa kita sebenarnya. Asumsi Stoicism tentang manusia. Stoikisme berasumsi bahwa manusia merupakan binatang bernalar, di mana nalar tersebut didapatkannya dari yang ilahi, dan dengan nalar tersebut, manusia menjadi elemen terpenting bagi sang ilahi untuk menyelenggarakan keteraturan dunia. Namun, meski demikian, manusia bukanlah satu-satunya elemen. Manusia hanyalah salah satu bagian dari semesta. Ia hanya salah satu organ saja. Eksistensi manusia sendiri selalu terikat dengan eksistensi pihak lain. Merusak tatanan semesta berarti merusak atau mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Seorang bijaksana harus sadar bahwa ia hanya bagian dari rangkaian tak terpisahkan dari keteraturan dunia, bahwa ia setara posisinya dengan ciptaan lain, dan kepentingan dirinya harus terintegrasi terhadap kepentingan orang ataupun pihak lain. Jika seseorang bertindak selaras atau kata kontik sebagai tindakan yang sejati, sebagai tindakan yang tepat, ia akan merasa hidupnya bahagia, merdeka, juga bertindak secara tepat dalam kebaikan, dan mereka akan hidup dalam harmoni yang sempurna. Filsafat politik kaum Stoa. Yang pertama adalah segala di alam semesta memiliki hukumnya untuk membuat dunia ini harmonis. Yang kedua, manusia yang juga merupakan bagian dari alam menghidupkan perannya dalam harmoni semesta ini. Yang ketiga, akal mendorong seseorang mengejar kebajikan dan tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Yang keempat, manusia adalah bagian dari kawanan. Karena semua manusia itu sama, maka tidak boleh ada hukum ataupun prinsip sosial yang berbeda. Sebaiknya dibuat satu unified human society. Dan yang terakhir adalah ada kaum stoik yang menjauhi dunia politik, sebab meyakini bahwa hukum yang patut ditaati bukanlah hukum negara, melainkan hukum alam yang diatur oleh Sang Ilahi.